di hadapan Tuhan sama, masih kecil. Kapan terjadi pembedaan? Waktu engkau mulai menaburnya, waktu engkau mulai memberdayakannya, di situ akan terjadi pembedaan. Oke? Terus, kecil juga berarti begini. Kenapa Tuhan pandang kecil? Tuhan mau bilang ke kita begini. Kecil itu artinya dibandingkan dengan kapasitas kita, benih itu tidak seberapa. Kan ada banyak orang susah kembalikan perpuluhan kan. Contoh, gajinya 1 juta bat. Berapa perpuluhannya Pak? Pak David? 100.000. Ya benar Pak. 1 juta bat gajinya, perpuluhan 100.000 bat. Kira-kira pusing nggak orang itu? Sebenarnya nggak perlu pusing, karena dia mesti punya 900 bat, 900.000 bat. Kecuali dibalik hitungannya. 900 bat untuk perpuluhan, 900.000 bat untuk perpuluhan, 100 bat untuk roti. Nah, itu mungkin bolehlah kita bikin sidang musyawarah Tuhan. Kita panggil Tuhan dulu, ya. Tapi jangan dikudeta, jangan. Konsultasi saja. Ya. Nah, seringkali orang fokus dengan 10-nya sampai lupa dengan 90%-nya. Oke? Ini peringatan bagi kita. Nah, kenapa orang berat untuk memberi? Kenapa banyak orang berat untuk memberi diri melayani, memberi diri untuk komitmen, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan? Karena mereka menghitung kok banyak sekali yang kuberikan. Mereka lupa ada lebih banyak bagian yang mereka bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Oke? Sederhana saja. Lanjut. Jadi potensi yang ada dalam diri kita itu lebih daripada benih yang Tuhan percayakan. Ya, memang Pak Bu, bagi orang yang gaji 5 juta per bulan 10.000 nggak tahan, nggak apa-apa, tutup mata lah, ya. Bila pun dilem matanya. Tapi kalau sudah 5.000 kan lemnya lepas Bu, gitu kan? Kenapa? Kenapa sulit bagi kita untuk bergerak, untuk menabur benih? Padahal Tuhan percayakan benih kepada kita. Ini bukan cuma perpuluhan, banyak yang lain, ya. Tenaga kita, kemampuan kita, perhatian kita. Ada banyak orang bilang, Pak, aku ini bukan nggak mau kunjungan, Pak. Aku ini capek, Pak. Pulang kerja aku capek, Pak. Wandi telepon kunjungan. Apa nggak ada kerjaan, Pak Wandi? Wah, ini kerjaan lebih banyak, tuh. Ya, Pak ya. Lebih banyak. Tapi karena kita sedang menabur daya kita untuk kerajaan Tuhan, ada semangat, ada pengertian yang benar, maka kita bergerak bersama dengan Tuhan. Dengar baik-baik pagi hari ini. Ada benih yang Tuhan percayakan atas setiap kita. Katakan amin. Dan saya pastikan benih itu pasti jauh lebih kecil daripada roti yang Bapak Ibu berhak nikmati dalam hidup. Kita lanjut yang kedua. Prinsip yang kedua. Pertama, setiap kita dipercayakan benih. Yang kedua, benih yang dipercayakan itu harus dijalankan atau dikembangkan atau diberdayakan, ya, ditabur, dikembangkan untuk menghasilkan. Di Matius pasal 13 ada 4 level jenis tanah, ada 4 macam jenis tanah, dan ada 3 level penuaian. Oke, jenis tanah yang pertama apa? Waktu perumpamaan tentang seorang penabur, jenis yang pertama tanahnya, ya apa? Ayo, tanah apa? Tanah gambus, tanah apa? Tanah apa? Tanah yang subur, ya. Tanah apa lagi? Berbatu-batu. Tanah apa lagi? Semak belukar. Tanah apa lagi? Pinggir jalan. Dari keempat macam, ya, dari keempat macam tempat kita menabur ini, Tuhan berikan 3 macam level penuaian. Penuaian pertama berapa lipat kali ganda? 30. Yang kedua 60, yang ketiga 100. Setiap benih yang Tuhan percayakan atas hidup kita itu harus ditabur. Tapi dengar baik-baik. Ketepatan prinsip, ketepatan cara, ketepatan waktu dan tempat menentukan hasil tuaian. Oke? Ada pepatah bilang begini, jangan buang garam ke laut. Kira-kira kenapa demikian, Pak? Harus asin, Pak, ya. Tidak ada guna. Harus sesuai prinsip kebenaran, bukan hanya karena ada kebutuhan atau perasaan belas kasihan manusiawi saja, apalagi dengan motivasi tidak memuliakan Tuhan. Ada 3 prinsip, ada 3 dasar, ada 3 background kenapa orang menabur benih, kenapa orang menabur kebaikan, kenapa orang menabur kasih kepada yang lain. Yang pertama, karena dia punya motivasi yang tidak benar, supaya orang puji dia, ya. Di tempat ini tidak ada. Katakan amin. Katakan amin. Waktu kita saling memberkati karena kita saling mengasihi, ya. Background yang kedua, latar belakang yang kedua,
Karena dia lihat ada kebutuhan. Waduh, ada yang susah di gereja nih. Ada yang sakit, duitnya sudah mulai tipis. Kita sawiran yuk. Ya, ini istilah luar biasa ini. Saya suka sekali sawiran ya. Itulah kita biar Pak Bu, jangan salah. Bapak Ibu mungkin cuma tahu 100 bat, 200 bat, 2000 bat. Tapi di hadapan Tuhan, dia respect kepada pribadimu. Setiap engkau yang menabur lewat panggilan yang dikumandangkan oleh pemimpin, maka Tuhan sebenarnya yang mengumandangkan kau untuk menabur. Dan waktu kau menabur karena kau diajak menabur oleh pemimpinmu, itu artinya kau menghormati Tuhan, dan Tuhan pasti menghormati kita. Ya. Nah, yang kedua karena ada kebutuhan. Ada orang miskin, orang lapar. Ya. Gereja juga sering demikian. Kita juga menabur demikian ya. Ada tsunami, nabur, ada gempa, kita menabur. Ada kebutuhan. Tetapi ada level yang ketiga, ada background latar belakang yang ketiga, yang saya percaya, yang harus terus gereja update setiap hari. Yang namanya begini, waktu kita menabur, pastikan kita menabur karena prinsip kebenaran, bukan karena kebutuhan saja. Pak Bu, saya mau kasih tahu, orang miskin itu tetap akan ada sampai Yesus datang. Ya, ingat waktu perempuan yang pernah dirasuki roh jahat, bahkan pezina, waktu dia Maria ya, waktu dia mengambil minyak narwastu yang harganya berapa? Harganya berapa? Masih ingat? 1 tahun gaji pegawai biasa. 1 tahun gaji dia kumpul, dia beli minyak, dia datang kepada Yesus, dia lakukan tindakan profetik. Ya. Mungkin dia juga nggak mengerti kenapa begitu, tapi dia lakukan sesuai tuntunan roh. Apa yang terjadi? Murid-muridnya jengkel. Mereka bilang, sayang kan? Sayang. Dia sedang melakukan prinsip kebenaran, sementara murid-muridnya melihatnya sesuai kebutuhan. Mereka bilang, sayang duitnya. Kan banyak orang miskin. Kalau kita jual minyaknya, duitnya kita bisa bagi-bagi ke orang miskin. Yesus jawabnya begini. Yesus nggak marah. Yesus senang kalau kita berkati orang miskin. Katakan amin. Bahkan Amsal bilang, kalau kita berkati orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, kita piutangi Tuhan. Itu bagus. Tetapi yang berbeda adalah begini. Yesus bilang, dengar, orang miskin tetap ada sampai aku datang. Kenapa? Supaya kita belajar menabur. Ya. Tetapi perempuan ini sedang menggenapkan persiapan sebelum aku disambutkan. Perempuan itu sedang menggenapkan kehendak Tuhan, sedang melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa? Alkitab mencatat kemanapun Injil diberitakan, namanya akan diperbicarakan karena dia melakukan sesuatu yang dahsyat dalam nama Tuhan. Mari belajar untuk menabur sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pribadi tidak suka mengajak jemaat Tuhan, ayo kumpul dana. Waktu Tuhan tuntun kita untuk menabur sesuai dengan apa yang Tuhan kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu, ya, saya ajak Bapak Ibu, ayo kita menabur. Saya sangat diberkati waktu saya ke Medan kemarin. Mereka mengadakan bakti sosial. Jadi ekspektasi mereka ada 20.000 orang yang mereka layani selama 2 hari. Waktu mereka meeting, itu Dewan Kota sampai Dinas Sosial dan apa itu saya lupa namanya, bilang begini, mana mungkin, impossible. Belum pernah ada pengalaman 2 hari kita bisa layani 20.000 orang. Gila orang Kristen. Pak Bang bilang, jadi gimana? Ya kami tidak mau. Kata pemerintah tidak mau. Dinsos bilang nggak mungkin. Ya, Walubi ya. Walubi itu grup. Ibu tahu ya. Walubi bilang, iya nggak bisa, nggak mungkin. Kami nggak punya dokter sebanyak begitu, nggak akan bisa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu persiapan terus berlangsung. Oke, kalau pemerintah berkata tidak mungkin, kalau kalangan ormas bilang nggak mungkin. Sekarang biar gereja yang koordinir, tetapi pemerintah terlibat dalamnya. Betul? Oke. Kami support. Kami berikan pengamanan. Kami akan jaga, lakukan. Dan apa yang terjadi? Bisa tuh 20 orang diberkati oleh gereja Tuhan di Kota Medan. Ada banyak orang antri, ya, donor darah. Mereka sediakan kaki palsu. Mereka adakan pap smear. Pap smear itu antrinya banyak. Karena cervix cancer ini lagi marak di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya. Sekarang yang namanya vaksin cervix itu lagi tren di Indonesia. Oke? Sampai-sampai orang di atas 40 tahun juga
di imunisasi, padahal nggak ada gunanya.